Siapakah Muhammad Hamdan Dagalo, pimpinan paramiliter yang kuasai Sudan? Nah, dia kerap dipanggil Hemedti, belakangan muncul sebagai figur dominan di panggung politik negeri Sudan. Pasukan paramiliter Rapid Support Force yang dia pimpin kini mengendalikan setengah wilayah negara yang tengah dilandai konflik tersebut. Dalam beberapa pekan berakhir secara signifikan, merebut kota Al-Fasher, yang mana kota ini adalah benteng terakhir militer Sudan dan sekutunya di wilayah barat Darfur. Warga Fasher kini mengalami kelaparan setelah itu mengepung wilayah itu selama 18 bulan. Dikonfirmasi oleh sekelompok pakar pertahanan pangan yang diakui PBB. Hemedti tidak hanya dihormati sekaligus dibenci oleh lawan-lawannya. Berbagai sumber laki-laki ini juga dihormati para pengikutnya karena keteguhannya dan kekejamannya, kemudian janji untuk menghancurkan Sudan. Hemedti berasal dari latar belakang yang sederhana. Keluarganya berasal dari suku Maharia, bagian dari komunitas Rijegat. Orang-orang ini biasanya bermata pencariannya sebagai pengembala unta. Lahir beliau 1975. Seperti kebanyakan orang, wilayah pedesaan kawasan ini, tanggal dan tempat lahir Hemedti diyakini tidak tercatat. Bersama pamannya bernama Juma Dagalo, komunitasnya bermigrasi ke Darfur. Mereka melarikan diri dari konflik bersenjata sekaligus untuk mencari padang rumput yang lebih subur dan wilayah untuk menetap. Konflik ini telah menjadi negara tersebut sebagai lokasi salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia. Belakangan terjadi pembunuhan massal serta kekejaman terhadap warga sipil Sudan. Perang pertama ini meletus pada April 2023 ketika milisi lokal yaitu pasukan militer Rapid Support Force dan militer Sudan berselisih mengenai integrasi ke dalam militer reguler. Berlanjut pertempuran di Darfur, angka korban hanya diperkirakan, tapi organisasi bantuan dari PBB memperkirakan di atas 140.000 orang. Sekitar setengah dari 51 juta penduduk Sudan itu bergantung pada bantuan kemanusiaan. Para pengamat mengatakan pemerintah Sudan yang diakui secara internasional di bawah Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, yang juga pemimpin Syab, mendapat dukungan dari Mesir, kemudian Iran, Rusia, Turki. Sementara Mesir dan Arab Saudi membantah memberikan dukungan senjata kepada kelompok apapun di Sudan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memilih sejumlah pemasok senjata dan bahan bakar selama perang, namun tetapi penyedia utama tetap. Hatta Hager, peneliti lembaga kajian German Institute for Global dan Area Studies. Menteri tersebut mencakup drone buatan Cina yang canggih. Materi tersebut mencakup drone buatan Cina yang canggih berikut senjata Iran, mesin berat, kendaraan, artileri, mortir, amunisi juga. Pemerintah Amerika dipimpin oleh Presiden Joe Biden pada Syam menjatuhkan sanksi kepada kedua pihak. Departemen Keuangan Amerika Serikat juga menjatuhkan sanksi terhadap 7 perusahaan dan UAE, menuduh mereka menyediakan jasa pendanaan dan dukungan dari kepadanya. Islamisasi di wilayah Sudan dimulai sejak penaklukan militer dan juga konversi agama pada abad ke-8 sampai abad ke-16. Kemudian gesekan antara agama dan konflik sektarian terus terjadi, menjadi sumber ketegangan-ketegangan yang berlangsung di seluruh negara Sahel atau Sudan. Islamisasi menduduki Afrika Utara. Saat itulah orang Arab Muslim mulai memimpin ekspedisi ke Sub-Sahara Afrika, dimulai dari sepanjang lembah Nilai menuju Nubia, melintasi Sahara ke Afrika Barat. Ekspedisi ini kebanyakan dimotivasi oleh kepentingan perdagangan Trans-Sahara, khususnya perdagangan budak. Pengaruh Islam, penyebaran pengaruh Islam di Afrika sebagian besar terjadi secara bertahap di abad ke-7, dan juga kerajaan Kristen Nuba adalah yang pertama kali. Sufi memainkan peran penting pada penyebaran Islam, dan mereka mengamankan rute perdagangan antara Afrika Utara dan Sub-Sahara, kerajaan Ghana dan Mali.
Mereka juga bertanggung jawab untuk mendirikan zawiyah di tepi sungai Niger. Dalam kerja misionaris, dinasti Sanusi sangat terlibat yang dilakukan selama abad ke-19 dengan misi mereka yang berfokus pada penyebaran Islam dan literasi tekstual di wilayah selatan sampai Danau Chad. Pemberontakan rakyat Sudan dan runtuhnya Islamisme. Sudan ini membahas fraksionalisasi Islamisme selama pemerintahan Bashir tahun 1989 sampai 2019. Nah, ringkasan ini tidak berfokus pada detail pemerintahan brutal Bashir, melainkan tentang perpecahan yang muncul dari dalam yang akhirnya menyebabkan Bashir terguling pada kekuasaannya. Saat menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kaum Islamis mengambil sikap yang lebih pragmatis, terutama setelah ideologi utama gerakan Islamis terjadi disingkirkan pada tahun 1999. Nah, ringkasan ini berargumen bahwa meskipun kaum Islamis telah berhasil menciptakan negara paralel atau negara dalam selama 3 dekade terakhir, pergeseran kekuasaan politik dari kaum Islamis yang mewakili oleh pemberontakan rakyat tahun 2018 membuat masa depan politik Islamisme suram. Di tahun 2018, pemberontakan rakyat yang damai meletus di negara Sudan. Itu yang menyebabkan jatuhnya Omar Bashir 2019. Kekuasaan otoriter Partai Kongres Nasional yang berhaluan Islamis selama 30 tahun pun itu berakhir. Bulan lalu sebuah undang-undang baru secara resmi membubarkan NCP yang merupakan tuntutan utama dari aksi protes rakyat tersebut. Nah, protes ini dipelopori oleh perempuan dan laki-laki muda yang lahir dan dibesarkan di era otoritarianisme Islam. Hal ini sendiri dipandang sebagai kekalahan telak bagi proyek ideologis kaum Islamis, dan juga dengan demikian mencerminkan masa depan yang suram bagi Islam di Sudan pada bidang politik. Sementara kaum Islamis masif aktif di militer, keamanan dan pegawai negeri, masa depan politik mereka pun peluang untuk kembali berkuasa sangatlah kecil. Mereka telah kehilangan simpati sosial yang karenanya peluang untuk menciptakan atau memperbarui aliansi mereka dengan militer semakin mengecil. Meskipun Muslim sudah konservatif dan resolusi kemungkinan besar tidak akan mengubahnya. Budaya, dampak politik, dan ekonomi pun yang memburuk terhadap kehidupan masyarakat yang umum yang diciptakan oleh rejim Bashar telah mengakibatkan ketidakpercayaan mendasar terhadap proyek ideologis yang mana menjadi sumber legitimasi. Dalam fakta bahwa orang-orang menjatuhkan para imam yang menunjukkan simpati kepada kaum Islamis, meskipun agama akan terus menjadi bagian integral dari kehidupan sosial di Sudan. Apa yang dianggap masyarakat sebagai manipulasi Islam oleh para politisi tidak mudah dilakukan di Sudan pasca revolusi. Presiden Bashir berkuasa tahun 1989 melalui kudeta militer yang dilancarkan oleh wajah politik gerakan Islamis saat itu, Front Islam Nasional (NIF), yang kemudian berganti nama menjadi Partai Kongres Nasional (NCP) di tahun 1998. 4 tahun sebelum kudeta, NIF berada di urutan ketiga dalam pemilihan parlemen multipartai yang menyusul penggulingan Presiden Jafar Numeri. Seperti Bashir, Numeri digulingkan oleh pemberontakan rakyat pada tanggal 6 April 1985. Nah, pada Islamis merupakan salah satu pemain kunci dalam kejatuhan Numeri dan juga merupakan bagian dari pemerintahan transisi tahun 1985, yang dimana Dr. El Ghizuli Dudafala diangkat menjadi
Perdana Menteri. Dr. El Ghizuli adalah kepala Asosiasi Dokter Sudan dan juga merupakan seorang Islamis. Meskipun ia menyamarkannya dari publik, para Islamis menggunakan masa transisi untuk berkonsolidasi dalam persiapan untuk pemilihan. Mereka berhasil melakukannya menempati posisi ketiga pada pemilu dan menjadi bagian dari pemerintahan koalisi Sadiq El-Mahdi. Sementara NIF memanfaatkan masa transisi untuk memperkuat posisinya. Demokrasi multipartai memberi mereka kesempatan-kesempatan untuk membangun dan semakin mengonsolidasikan aliansi mereka dengan militer. Nah, Sudan ini, Islamisme di Sudan ini dapat ditelusuri kembali ke Ikhwanul Muslimin sebagai cabang dari Ikhwanul Muslimin Mesir. Keberadaan mereka di Sudan telah ada sejak tahun 1994 sebelum kemerdekaan. Ideologi utama gerakan Islamis itu yaitu Hasan al-Turabi memimpin pembentukan partai politik Islam yang memperjuangkan syariah sebagai prinsip panduan negara Sudan. Kebangkitan kaum Islamis menuju kekuasaan politik benar-benar terpacu di tahun 1977 ketika Numeiri menjangkau kelompok-kelompok oposisi untuk rekonsiliasi dan kolaborasi antar berbagai partai-partai politik. Proses rekonsiliasi pada dasarnya memungkinkan kaum Islamis untuk menembus layanan sipil dan memperkenalkan perbankan Islam di negara Sudan, serta menjadi platform bagi kaum Islamis untuk mempengaruhi kebijakan. Nah, Dr. Hasan al-Turab ini ideologi utama gerakan Islamis menjadi Jaksa Agung Sudan pada tahun-tahun terakhir rejim Numeiri. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pada tahun 1983 Presiden Numeiri mendeklarasikan hukum syariah di negara Sudan itu. Kudeta militer tahun 1989 dan dampaknya pada tahun 1989, 30 Juni, rakyat Sudan terbangun oleh suara lantang para jenderal militer dan diberitahu melalui radio dan TV bahwa di sana itu tentara telah mengambil alih kekuasaan. Nah, kudeta itu bukanlah kejutan bagi rakyat Sudan yang memiliki pengalaman luas dengan kudeta dan rezim militer. Kondisi ekonomi memburuk, pemberontakan Sudan Selatan meraih keuntungan di Sudan Selatan. Pemerintah menghadapi politik partisipan dan juga perlawanan dari oposisi Islamis. Brigadir Jenderal Omar al-Bashir adalah pemimpin junta militer, dan ketika Bashir diumumkan sebagai presiden, kaum Islamis jelas mendukungnya. Hasan al-Turabi dipenjara sebentar sebagai tindakan sinis untuk mengelabui rakyat Sudan dan komunitas internasional. Tetapi kurang dari setahun kemudian, bahwa ia memang rejim Islamis, pemerintah memulai kebijakan pembersihan dan pegawai negeri sipil yang loyalitasnya dilakukan dipecat. Militer dan pada badan keamanan juga selaras dengan orientasi Islam baru. Pada tahun 1994, rejim tersebut telah membuat dunia marah. Nah, kebijakan jihad di Sudan Selatan dan pemberian dukungan kepada kelompok Islam radikal termasuk Al-Qaeda. Antara kaum Islamis, keharmonisan itu dan militer berakhir buruk di tahun 1999. Ketika itu Bashir tampaknya setelah muak dengan Hasan al-Turabi, membubarkan parlemen, menyatakan keadaan darurat, dan kembali menjarakan Turabi. Nah, ini cukup signifikan bagi sejarah dan masa depan gerakan Islamis pada umumnya dan Islam politik pada khususnya. Perpecahan ini membuat kaum Islamis terpecah, yang mana mereka yang loyal kepada Turabi membentuk partai politik baru, Partai Kongres Rakyat, sementara mereka yang berpihak pada Bashar itu tetap bertahan. Dan nasib mereka dengan Partai Nasional Demokrat yang berkuasa. Nah, Ali Osman ini, Muhammad Doha, itu wakil Turabi, adalah tokoh kunci yang berpihak pada Bashir dan menjadi wakil presiden pertamanya.
Nah, perseteruan antara Bashir dan Turabi menyebabkan pergeseran orientasi dan kebijakan pemerintah dan rejim menjadi kurang ideologis dan lebih pragmatis. Setelah keretakan dan setelah serangan 1911 itu, pemerintahan Bashir ini menyadari meningkatnya isolasi internasional dan meningkatnya masalah sehingga memutuskan untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam kontra terorisme. Mereka memulai negosiasi dan dengan pembentukan di Sudan Selatan. Minyak mulai mengalir dan ekonomi Sudan membaik. Tahun 2005, sebuah perjanjian damai, juga dikenal sebagai Perjanjian Perdamaian Komprehensif, ditandatangani antara Sudan dan Tentara Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan. Perjanjian tersebut dikelola dengan buruk dan Sudan Selatan akhirnya mereka pada Juli 2011 dengan mengadopsi posisi taktis dan berpegang teguh pada proyek Islam politik. Bashir kehilangan kesempatan emas untuk muncul sebagai pahlawan nasional yang mana mengakhiri perang saudara terpanjang di Afrika. Bashir juga didakwa oleh Mahkamah Kriminal Internasional atas genosida dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan di Darfur. Nah, dakwaan-dakwaan tersebut mendorong untuk mempertajam retorika keagamaannya, mencari aliansi dengan tokoh-tokoh Salafi, dan mengambil posisi garis keras itu terhadap komunitas internasional. Kemudian 2016 meninggalnya Turabi, menyoroti absennya tokoh-tokoh muda yang mana kredibel itu untuk menghidupkan kembali proyek yang mengalami kemunduran sejak ia meninggalkan pemerintahan di tahun 1990-an. Penguatan kekuasaan Bashir di sekitar sekelompok kecil politisi senior militer dan badan keamanan telah mengiringi perkembangan pemerintahan, yang mana pemerintahan itu lebih pragmatis yang berfokus pada kelangsungan rezim. Tapi konsolidasi kekuasaan Bashir melalui penindasannya terhadap oposisi politik dan militer justru mengorbankan pelemahan Partai Kongres Nasional dan memperparah keretakan di dalam tubuh kaum Islamis yang mewakili inti ideologis rezim. Dan terpilihnya kembali Bashir pada tahun 2015 itu menciptakan perpecahan tambahan di antara kaum Islamis. Beberapa tokoh Islamis kunci secara terbuka menentang terpilihnya kembali. Merasa terancam, Bashir menyingkirkan para tokoh Islamis yang menentang kepencalonannya. Dan setelah memenangkan pemilu 2015, ia memperkuat posisinya dan merombak pemerintahan meminggirkan tokoh-tokoh Islam kunci. Kemudian serta memperkuat para militer dan badan keamanan. Tokoh-tokoh Islamis kunci seperti Ali Osman Taha dan Nafi dipecat pada tahun 2013 setelah beberapa kerusuhan perkotaan serius yang menewaskan kurang lebih sekitar 200 pengunjuk rasa di Khartoum. 2013, kerusuhan perkotaan, terpilihnya kembali Bashir. Pada tahun 2015, dialog nasional yang dibuat-buat mengakibatkan perpecahan bagi kaum Islamis. Menyusul respon keras pemerintah terhadap protes tahun 2013, kelompok ini Islamis meningkatkan partai yang berkuasa yang dipimpin oleh Ghazi Salahuddin. Dan Ghazi Salahuddin ini tokoh kunci lain dalam gerakan Islamis di Sudan yang mana pernah menjadi penasihat presiden dan pemimpin NCP di parlemen. Kelompok ini membentuk partai politik baru, Partai Reformasi, yang mana sekarang kekecewaannya juga itu menyebar di kalangan pemuda Islamis yang menyerahkan petisi yang ditandatangani oleh 1.000 anggota kepada partai menyerukan reformasi partai. Petisi tersebut diabaikan begitu saja oleh para pemimpin partai. Dialog nasional tersebut juga berakhir sebagai kekecewaan besar karena justru membuat Bashir semakin mengukuhkan posisinya, sementara ekonomi terus memburuk di tengah korupsi yang tak terkendali. Bashir membeli kesetiaan dan menggunakan kekerasan untuk membungkam suatu kritis. Nah, pemberontakan rakyat di tahun 2018, salah satu urusan ekonomi dan juga korupsi itu semakin parah, bahkan menyulitkan kehidupan sehari-hari bagi kelas menengah di pusat kota. Terjadi masalah uang tunai yang serius dan ATM kosong. Antrian roti dan bahan bakar pun mengular. Harga kebutuhan pokok pun melonjak drastis. Nah, para dokter mogok kerja karena rumah sakit kekurangan pasokan medis dasar. Warga-warga turun ke jalan untuk unjuk rasa.
Harga roti naik 3 kali lipat di kota Atbara dan Port Sudan. Dimulai di kota Damazin, di negeri bagian Nil Biru. Kerusuhan dimulai, diikuti oleh Atbara pada 19 Desember, di mana markas partai berkuasa dibakar. Partai pengunjuk rasa menuntut penggulingan Bashir. Namun perpecahan internal dan persaingan di antara dimulai. Persaingan di antara Islamis telah melemahkan mereka jauh sebelum proses dimulai. Sesuatu yang paling dalam menjelaskan mengapa protes damai berhasil menggulingkan seorang presiden yang telah menjabat selama 3 dekade. Bashir digulingkan dan ditempatkan dalam tahanan rumah. Wakilnya mengambil alih, tetapi terpaksa mundur hanya sehari kemudian karena para pengunjuk rasa menganggapnya sebagai penerus kekuasaan Bashir. Seorang jenderal militer baru, Inspektur Jenderal Angkatan Bersenjata Sudan, Abdel Fattah al-Burhan menjadi pemimpin militer baru dan juga memimpin Dewan Militer Transisi, yang mana itu terjadi dari petinggi Angkatan Bersenjata Sudan yang setia kepada Bashir hingga kejatuhannya. Nah, pasukan untuk kebebasan dan perubahan memimpin protes dengan terbuka mengumumkan bahwa mereka menganggap anggota TMC sebagai loyalis Bashir dan menuntut pengunduran diri mereka. Di bawah tekanan yang semakin besar dari aksi duduk tersebut tinggi, anggota TMC dipaksa mengundurkan diri dan mengakibatkan pukulan telak bagi kaum Islamis yang bertujuan untuk membendung perubahan, yang mana melalui mencengkram perubahan melalui mencengkraman mereka pada militer. Perlu dijelaskan, kurang lebih selama 30 tahun kekuasaan mereka, kaum Islam memperkuat diri, membangun dengan negara paralel. Kaum Islamis selanjutnya mempolitisasi militer dan lembaga-lembaga layanan sipil serta memungkinkan para pendukung rejim untuk menguasai sektor-sektor dan perusahaan-perusahaan kunci. Struktur paralel ini merupakan hambatan yang tangguh bagi perubahan-perubahan politik yang nyata. Tapi kita tidak boleh terlalu menekankan kekuatan kaum Islamis. Dengan segala kekayaan dan kekuatan mereka gagal melindungi rejim dari para demonstran damai. Tersadar dari akan kenyataan pahit bahwa rejim mereka tidak lagi berkuasa. Sebagai fraksi, Islamis berkumpul di sekitar TMC untuk menunjukkan bahwa mereka masih relevan secara politik. Yang terpenting, dukungan kaum Islamis terhadap TMC berasal dari keyakinan mereka bahwa TMC adalah perisai melawan kaum sekuler yang diwakili oleh pasukan untuk kebebasan dan perubahan. Fakta bahwa mayoritas peserta pemberontakan berusia di bawah 30 tahun merupakan pukulan telak bagi Islam politik. Bahkan anak-anak dari beberapa tokoh Islamis kunci turut ambil bagai dalam protes dan aksi duduk tersebut. Para perempuan dan laki-laki muda ini lahir dan besar di bawah rejim Bashir dan digembleng dengan segala propaganda dan retorika rejim tersebut. Akhir dari Islam politik dan rasa kebebasan baru, warga-warga mengaitkan kaum Islamis dengan korupsi dan despotisme atas nama agama. Karena alasan itu, ketika salah satu Islamis radikal daripada yang dikenal sebagai Nusrat Syariah, dukungan syariah, mencoba mengorganisir demonstrasi untuk menunjukkan bahwa kaum Islamis masih ada dan relevan. Nah, hanya sedikit orang yang muncul di minggu-minggu berikutnya. Mereka mengumumkan akan mengorganisir demonstrasi, tetapi semua demonstrasi ini tidak terwujud. Pemuda Sudan tidak lagi menerima wacana keagamaan kaum Islamis. Pemberontakan tahun 2018 itu telah mengakibatkan semangat rakyat dan menanamkan rasa kebebasan serta pemikiran yang kritis, suatu yang bertentangan dengan etos organisasi kaum Islamis yang menganut loyalitas buta. Meskipun rakyat Sudan konservatif secara agama, Islamis Sudan tampaknya akan menghadapi masa depan yang cukup sulit.